Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Judul firman Tuhan hari ini masih sambungan dari minggu sebelumnya. Gagal memahami kebenaran, Anda pasti gagal berbuah. Kembali kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 dan kita lompat ayat 5. Yohanes 15 ayat 1. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membuat sebuah statement yang luar biasa, menunjukkan bahwa dialah satu-satunya harapan bagi setiap orang untuk sukses. Yang pertama dia sukseskan adalah roh setiap orang. Lewat apa? Ia memberikan Roh Kudusnya dalam hati setiap orang. Ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya dibaharui, lahir kembali dari Allah lewat iman kepada Yesus Kristus. Dan sejak saat itu ia menjadi manusia baru di dalam dirinya. Roh kehidupan ada di dalam dia. Selanjutnya dalam proses waktu seumur hidup, Tuhan menuntun orang itu terus bertumbuh, baik jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya, serta tingkah laku perbuatan hidupnya yang berbuah-buah dalam banyak hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, kalau kamu tidak tertanam di dalam aku, tidak mungkin kamu berhasil. Karena satu-satunya pokok adalah Yesus sendiri. Dia sendiri berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yang lain di luar dia. Ada banyak pemimpin. Ada banyak tokoh politik. Ada banyak tokoh agama. Ada banyak penganjur agama. Ada banyak nabi sebelumnya. Tetapi saudara, Yesus berkata, yang paling pokok adalah dia. Gagal menjadikan dia sebagai pokok, itu berarti kegagalan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada awalnya ketika manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dalam peta dan gambar Allah. Dan siapakah peta dan gambar Allah? Surat Paulus kepada jemaat Kolose berkata bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Seluruh wujud Allah ada di dalam dia. Yesus sendiri berkata, jikalau engkau mau melihat Bapa, Filipus, engkau melihat aku. Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Yang dimaksud di sini adalah Bapa pencipta yang tidak kelihatan. Tetapi wujud Allah ada di dalam Yesus Kristus. Ia adalah perwujudan daripada Allah. Dan dia berkata, akulah pokok anggur. Dia diutus ke dalam dunia untuk memulihkan peta dan gambar Allah yang telah hancur di Taman Eden oleh karena pemberontakan Adam dan Hawa. Ia datang sebagai Adam kedua, sehingga setiap orang yang lahir di dalam Kristus, lahir dari Allah, memiliki benih Allah di dalam dirinya, memiliki roh Kristus di dalam dirinya, ia menjadi orang yang spesial di hadapan Allah. Ia tertanam di dalam Kristus, layaknya carang dari pokok anggur. Ialah patron kita. Ia adalah sumber kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kita harus tertanam di dalam dia. Ketika orang tertanam di dalam dia, orang tersebut harus benar-benar menjadikan dia yang terutama, yang terpenting, yang kudus, yang khusus, yang spesial. Lebih daripada yang spesial yang lain apapun. Yesus berkata, kerajaan Allah itu seperti seorang yang menemukan harta terpendam. Ketika ia paham
Seperti apa harta terpendam yang dia temukan? Itulah kasih karunia Allah. Maka ia pergi menjual semua miliknya dan kemudian membeli harta terpendam itu. Kenapa, saudara? Karena ia tahu lebih daripada apapun dalam hidupnya, lebih daripada apa yang dia perjuangkan selama ini, lebih daripada apa yang dia cari, lebih daripada apa yang dia capai selama ini, tidak ada bandingnya dengan harta terpendam itu. Kalau saudara gagal memahami kebenaran ini, saudara pasti gagal menjadikan dia sebagai pokok kehidupanmu. Tidak heran ada banyak orang Kristen berpikir saya sudah Kristen, saya terima Yesus, tapi sebenarnya ia gagal menjadikan Yesus sebagai pokok kehidupannya. Dan orang yang gagal menjadikan Yesus sebagai pokok kehidupannya, gagal menjadikan Yesus segalanya dalam hidupnya, ia akan menyesal satu saat. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena pada akhirnya dia tahu ternyata dia tidak tertanam di dalam pokok anggur yang benar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita berhasil? Saya sudah membaca kebenaran ini di dalam 2 Petrus pasal 1. Saya ingin baca kembali. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa ilahi Kristus Yesus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, untuk hidup beribadah. Jadi ketika kita tertanam di dalam Dia, semua kuasa ilahi diberikan kepada kita. Itu dianugerahkan kepada kita. Kita tidak layak, tetapi dianugerahkan bersama-sama dengan Kristus ketika kita tertanam di dalam Dia. Jadi ketika kita tertanam di dalam Dia, segala sesuatu yang kita perlu untuk kita hidup saleh, beribadah, melayani, mengabdikan diri kepada Allah, itu telah diberikan kepada kita. Ada bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kalau saudara gagal memahami kebenaran ini, saudara akan terus merasa seperti pengemis, seperti anak tiri, seperti anak gembel. Mental saudara adalah seperti itu. Padahal kalau saudara paham, saudara akan dibawa pada rasa percaya diri di dalam Kristus. Bahwa saudara adalah bukan hanya sebagai carang, tapi digambarkan sebagai anggota tubuh daripada Kristus. Bukan hanya digambarkan seperti anggota tubuh daripada kepala yaitu Yesus Kristus, tetapi digambarkan sebagai anak daripada Bapa di sorga di dalam Kristus. Jadi saudara mempunyai hak waris sama dengan Kristus. Kenapa? Karena saudara telah menerima kehidupan Kristus di dalam diri saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saudara kita belajar kebenaran ini supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang gagal paham. Kalau saudara gagal paham, saudara tidak akan menikmati semua rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara pelajari di dalam 1 Korintus pasal 15, 58, Rasul Paulus berkata, segala jerih lelahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan. Kapan saudara ada di dalam Tuhan? Ketika saudara percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan saudara tidak tertanam di dalam Dia? Ketika saudara tidak yakin bahwa hidupmu telah ada di dalam Kristus, tertanam di dalam Kristus, dan yakin apa yang telah dirancangkan Tuhan itu terjadi atas saudara, bahwa kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada saudara untuk hidup melayani Dia, untuk hidup saleh, untuk hidup beribadah dalam pengenalanmu kepada Dia. Kalau saudara tidak paham kebenaran ini, saudara akan terus gagal dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sekali lagi, kalau saudara tidak paham ini kebenaran, saudara tidak akan luput dari hawa nafsu duniawi. Kenapa?
Karena saudara penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jangan-jangan nanti saya jatuh. Jangan-jangan nanti saya gagal. Kenapa? Karena saudara tidak yakin saudara ada di dalam Kristus. Kalau saudara tertanam di dalam Kristus, tidak mungkin saudara murtad. Kalau saudara tertanam di dalam Kristus, benar-benar tertanam di dalam Kristus, saudara akan berakar di dalam Kristus. Sukar sekali saudara tercabut di dalam Kristus. Ketika saudara benar-benar yakin kebenaran ini, mustahil saudara keluar daripada Kristus. Tapi persoalannya, kenapa saudara bisa keluar dari Kristus? Karena saudara tidak berakar di dalam Dia, tidak paham statusmu di dalam Dia, bahwa saudara telah ditebus sekali untuk selama-lamanya, dan bahwa hidupmu ada di dalam Kristus. Dan apakah sukar bagi Tuhan untuk melepaskan kepada saudara kelimpahan kuasanya, kebenarannya, kelimpahan anugerahnya? Sebentar kita akan melihat. Kalau kita baca Roma pasal 1, 17, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu adalah kekuatan Allah. Tidak mungkin kekuatan Allah ini tidak sempurna menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri saudara. Kalau memang benar-benar saudara tertanam di dalam Dia, mempercayai karya Kristus di kayu salib yang telah menyelesaikan dosa-dosamu, maka engkau pasti tertanam di dalam Dia. Persoalannya adalah banyak orang Kristen tidak yakin bahwa dosanya benar-benar telah diselesaikan. Ia benar-benar telah menjadi manusia baru. Rohnya telah diciptakan baru. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, fokusnya selalu dosa, 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 dan dosa. Sehingga lama-kelamaan ia digoda oleh iblis untuk tidak mempercayai bahwa ia telah diselamatkan. Dan itu sebabnya dia murtad. Itu sebabnya dia tinggalkan Tuhan. Seperti halnya Yudas tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ia tidak yakin bahwa Tuhan bisa mengampuni dia. Tuhan bisa menyelesaikan persoalannya. Petrus telah menyangkal Yesus di depan mata Yesus sedemikian rupa. Dan dengan kokokan ayam, ia menyadari ternyata ia telah menyangkal Yesus di depan mata Yesus. Dan itu menciutkan hatinya. Sampai Yesus bangkit dari kematian. Apa yang terjadi? Petrus begitu patah semangat. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak bangkit dan kemudian menghakimi dia. Yesus tidak bangkit dan kemudian mengusir dia. Yesus tidak bangkit dan kemudian menolak dia. Tetapi Yesus justru bertanya kepada dia, Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Sampai 3 kali Yesus bertanya tentang cinta Yesus, cinta Petrus kepada Yesus. Dan kemudian Petrus menangis terseduh-seduh. Bapak, Ibu, Saudara, kalau engkau cinta Yesus, sulit engkau tinggalkan Yesus. Kalau engkau cinta Yesus, engkau bisa jatuh, engkau bisa menyangkal. Tetapi cinta Yesus itu akan membawa saudara kembali kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana kepada orang-orang yang lembut hatinya, yang percaya akan kasih karunia Allah yang besar dalam hidupnya. Berkali-kali kita tahu sejarah kehidupan Petrus selama mengikut Yesus. Dia begitu kuat dalam pendiriannya, bahkan membela Yesus ketika Yesus ditangkap di dalam taman Getsemani. Ia bahkan berusaha mencegah Yesus naik ke salib sebelumnya. Tetapi kemudian tekad saja tidak cukup, upaya saja tidak cukup, sama sekali tidak ada artinya. Paulus mengatakan itu di dalam Roma pasal 7. Aku mau berbuat baik, tapi belum aku melakukan, aku sudah jatuh ke dalam dosa.
Wah, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Paulus membuat kesimpulan dalam pasal 7:25. Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, hanya Yesus pokok keselamatanmu. Hanya Yesus saja yang bisa jadi jawaban atas setiap persoalan hidupmu. Dan percayalah bahwa Yesus akan terus membawa saudara kepada rancangan-rancangannya. Persoalannya kalau engkau tidak mempercayai statusmu di dalam Kristus, maka saudara akan longgar tertanam di dalam Kristus. Dan ketika persoalan datang, saudara akan tercabut dari dalam Dia. Kenapa? Karena saudara tidak tertanam erat, tidak berakar di dalam Dia, dan tidak bertumbuh di dalam Dia. Itu sebabnya ketika persoalan datang, engkau mudah patah di tengah jalan. Yudas patah di tengah jalan, Petrus tidak patah. Firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan akan begitu mudah untuk menghakimi saudara? Tidak. Ketika engkau tertanam sungguh-sungguh di dalam Dia, percaya kepada Dia dengan benar, saudara paham statusmu di dalam Kristus. Saudara paham bahwa Kristus benar-benar telah mengganti inner life saudara, mengganti roh saudara dengan roh baru, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu saudara dapatkan dari Allah, bukan karena apa yang saudara perbuat. Yohanes 1:12-13 berkata, orang itu lahir dari Allah, bukan oleh kehendak laki-laki dan perempuan, tapi lahir dari Allah. Saudara lahir dari benih Allah, 1 Yohanes 3:9. Dan karena saudara memiliki benih Allah di dalam diri saudara, saudara tidak bisa lagi hidup di dalam dosa, tidak terus-menerus hidup berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia baru saudara, yaitu roh saudara, telah diciptakan menjadi manusia baru. Ini harus saudara percayai terus-menerus dalam hidup saudara. Barulah saudara bisa paham. Kalau saudara paham, saudara pasti bertumbuh. Kalau saudara paham, saudara pasti berbuah. Dan tunggu saja waktunya, saudara akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Saya tidak berbicara tentang kemakmuran secara material. Saya tidak berbicara tentang kesehatan secara maksimal. Saya tidak berbicara hanya seputar itu. Tetapi saya berbicara secara holistik, seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam rohmu, begitu juga di dalam pikiran, perasaan, dan kehendakmu, juga di dalam tubuh fisikmu, dalam sikap, perilaku, perbuatanmu. Kehidupanmu didedikasikan untuk kemuliaan Allah. Itulah tujuan hidupmu, itulah panggilan hidupmu, itulah satu-satunya tujuan hidupmu yang paling mulia. Dan kesanalah orientasi hidupmu yang sesungguhnya. Seluruh potensi dan kemampuanmu, kesehatanmu, kekuatanmu, orientasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Engkau jadi berkat, engkau jadi saksi. Itulah kemaksimalan, itulah kesuksesan hidup. Dan karena itu Tuhan mensupport engkau dengan kesehatan, Tuhan mensupport engkau dengan kekuatan baru, Tuhan mensupport engkau dengan penyediaan-penyediaannya supaya hidupmu memuliakan Tuhan. Tuhan mensupport engkau dengan kuasa, otoritas ilahi, sehingga engkau jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ini semua ada, berlimpah-limpah dalam kekristenan saudara, engkau akan dibuat Tuhan berhasil.
Engkau akan dibuat Tuhan sukses menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus. Dan Tuhan pasti senang. Pada akhirnya engkau akan mendapat pujian. Sabarlah engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau setia perkara kecil, Aku percayakan perkara yang lebih besar. Kapan pemerintahan 1000 tahun? Kapan dalam kerajaan sorga yang kekal selamanya? Tuhan mempercayai engkau dengan kepercayaan yang luar biasa dan tanggung jawab yang besar kepada saudara. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa. Kenapa? Selalu ingat dosa, pelanggaran. Berarti dia selalu yakin bahwa dia orang berdosa. Padahal sudah dibaharui kehidupannya di dalam Yesus Kristus. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kekristenan yang tidak paham kebenaran, walaupun dia berkata saya sudah dibaptis ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dia berkata saya sudah dibaptis, dosaku telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Seperti ini. Ini hidup saudara. Ini kehidupan Kristus memenuhi saudara. Saudara dibaptis ke dalam Dia dan tinggal di dalam Kristus. Semua dosa dan pelanggaranmu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya 2 Petrus pasal 1 ini menjelaskan kepada saudara betapa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dalam pengenalan kita akan Dia. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kita tertanam di dalam Kristus, hidup kita menjadi milik Kristus, menjadi ciptaan baru. Berbeda dengan yang tadi. Tapi orang Kristen yang gagal paham, dia akan menjadi seperti ini. Dia bolak-balik masuk ke dalam Kristus, keluar dari Kristus. Masuk ke dalam Kristus, keluar dari Kristus. Bagaimana caranya dia masuk keluar dari Kristus? Ketika dia salah, ketika dia berbuat dosa, dia selalu berpikir dia keluar dari Kristus. Padahal sebenarnya dia tidak keluar dari Kristus. Kalau dia yakin, dia paham kebenaran ini, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dan kalau ini terus-menerus menjadi pikirannya, itu sebabnya kekristenannya itu tidak pernah bertumbuh dengan sehat. Karena ia selalu masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Kenapa? Karena ia berpikir bahwa kebenarannya ditentukan oleh apa yang dia perbuat. Mari coba kita lihat. Ayat 9. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, pemahaman ini, maka ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dosa-dosa saudara telah dihapuskan. Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14. Saudara bisa baca dari 10 sampai 14. Bahwa oleh satu korban saja ia telah mengampuni kita. Ia telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya oleh darahnya. Itu tidak terjadi setahun sekali. Seperti cara yang dilakukan oleh agama sebelumnya yang diwahyukan kepada Musa. Setahun sekali mereka harus mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban pendamaian untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Itu semua hanya gambaran daripada apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus menyelesaikan dosa saudara tidak sekali setahun, tetapi sekali untuk selama-lamanya. Dan ayat 14 katakan bahwa semua yang telah ditebusnya disempurnakan di dalam Dia, sehingga di mata Allah Tuhan memandang engkau sebagai manusia baru, ciptaan baru, dan benar-benar baru. Itu sebabnya ketika
saudara ada di dalam Kristus, kehidupan saudara yang lama telah ditutupi, diselesaikan, diciptakan baru sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara paham kebenaran ini, saudara mempunyai rasa percaya diri ada di dalam Kristus, saudara punya kuasa. Seperti Yesus katakan, kamu akan melakukan perkara-perkara besar. Jika kamu percaya, jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Gunung persoalan apapun yang sedang ada dalam hidup saudara. Engkau dapat memindahkan semua itu dan tidak memberati saudara, sehingga tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Engkau stres terus menerus. Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau bisa memindahkan gunung tersebut, sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit pun tidak akan menjadi beban yang berat bagimu. Engkau tetap menikmati kasih karunia Allah dalam situasi apapun yang sedang engkau hadapi. Oleh karena apa? Oleh imanmu. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ketika saudara ada di dalam Kristus, itu sekali untuk selamanya sudah selesai. Tapi kalau tidak, saudara akan menjadi seperti ini. Saudara layaknya orang percaya setengah-setengah. Tertanam di dalam Kristus setengah, tidak tertanam setengah. Kenapa? Saudara bolak-balik yakin bahwa saudara adalah orang yang dikuasai dosa, hidup dalam dosa. Dan itu sebabnya saudara tidak percaya diri untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan itu sebabnya saudara merasa sulit sekali menjadi orang Kristen yang taat. Dan saudara berpikir, kalau kita jadi orang Kristen yang benar, sulit kita sukses dalam dunia bisnis, sukses dalam pekerjaan, sulit. Kenapa? Karena itu menghalangi kita. Di dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan, kita harus jekong supaya kita diberkati. Itulah konsep yang sangat keliru, sangat salah. Kenapa? Karena tidak paham kebenaran firman Allah. Saudara aktif di gereja, saudara berpikir, oh, saya harus perbaiki diri saya. Saya aktif di gereja, saya perbaiki, saya bersihkan ini, kembali lagi, wah, on fire lagi. Tapi kemudian temukan diri lagi dalam keadaan berdosa, oh, datang lagi kepada Tuhan, bersihkan lagi. Lalu, wah, on fire lagi, wah, semangat menyala-nyala melayani Tuhan, mengiring Tuhan, berdoa dan sebagainya. Sedikit masalah, keluar lagi. Dan seterusnya, saudara bolak-balik sampai rusak. Tapi saudara, ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara tertanam di dalam Yesus Kristus, saudara tidak perlu khawatir. Fokuslah kepada statusmu di dalam Kristus. Kenapa? Kalau saudara tidak memiliki pemahaman ini, barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dan itu sebabnya Roma pasal 10 ayat 2 berkata, sebab aku mendapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Gagal paham, gagal mengerti firman Tuhan. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Inilah kebenaran Allah, Bapak Ibu Saudara. Allah telah menyelesaikan dosamu di kayu salib. Allah memandang engkau seperti ini. Ia tidak memandang engkau lagi, tetapi dia memandang kepada kekudusan dan kebenaran Yesus Kristus. Inilah kekudusan kebenaran Yesus Kristus. Kuasa ilahinya, kuasa pembenaran, kuasa pengudusan dalam diri saudara. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itulah kekristenan yang bolak-balik memperbaiki dirinya. Oh, hari ini saya tidak mau berdosa lagi, saya tidak mau bohong lagi, saya tidak mau benci lagi, saya tidak mau emosi lagi, saya tidak mau ini lagi, saya tidak mau itu lagi. Baru selesai dia berjanji seperti itu, pulang dari gereja, kumat lagi. Itu namanya Kristen tomat. Tobat hari Minggu, sesudah kebaktian kumat lagi.
Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara tidak mengerti esensi kehidupan saudara di dalam Yesus Kristus. Yang seringkali ikut camp ini, camp itu, camp ini, camp itu. Waktu camp semangat, oh haleluya, saya menang, kita menang. Tekad semangat seperti Petrus menghadapi godaan. Jatuh menyangkal Yesus. Tekad saja tidak cukup, semangat saja tidak cukup, kemauan saja tidak cukup. Makanya Paulus berkata, aku manusia celaka, aku mau berbuat baik, tapi belum aku melakukan kebaikan, yang jahat sudah aku lakukan. Bapak ibu saudara, itulah kebenaran manusia. Tapi kalau saudara percaya kebenaran saudara di dalam Kristus, perhatikan ini, inilah kebenaran Kristus. Inilah yang disebut tertanam di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, pasti gagal. Sepandai-pandai tupai melompat, satu saat jatuh juga. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak takluk kepada kebenaran Allah. Padahal Kristus sudah membenarkan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pahami kebenaran ini. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kita semua manusia telah menerima warisan dosa dari nenek moyang kita, yaitu manusia daging kita. Kita peroleh dari Adam dan Hawa. Dosanya menyebabkan kita dikuasai oleh tabiat dosa. Sekalipun saudara tidak berbuat dosa, saudara tetap orang berdosa karena saudara telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi selanjutnya dikatakan, maka lebih benar lagi mereka. Ada yang menyebabkan kita lebih benar daripada warisan ketidakbenaran, warisan dosa, warisan kegagalan, warisan kutuk, warisan kematian, warisan keterpurukan dari Adam dan Hawa. Apa itu? Karya Kristus. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara telah menerima kelimpahan kasih karunia dari siapa? Yesus Kristus. Bagaimana itu terjadi? Kalau Adam dan Hawa membuat saudara tanpa berbuat dosa, saudara menjadi orang berdosa dan kemudian dikuasai oleh tabiat dosa. Sekarang perdengarkan. Engkau butuh apa yang disebut kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Oleh perbuatan benar satu orang, yaitu Yesus Kristus, saudara terima dia dan saudara dibaptis ke dalam dia. Maka tanpa perbuatan kebenaranmu, engkau telah menerima anugerah kebenaran, anugerah untuk diselamatkan, anugerah kekudusan, anugerah kelayakan, tertanam di dalam Yesus Kristus. Percayai itu, pahami itu, tanamkan itu, deklarasikan itu terus-menerus di dalam hidup saudara. Karena dikatakan lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, bukan cukup, berlimpah-limpah, dan anugerah kebenaran. Saudara menerima anugerah kebenaran di dalam Kristus Yesus, dan inilah kebenarannya. Saudara dirancang untuk tertanam di dalam Kristus untuk menghasilkan buah. Yang tidak benar adalah, bukan kebenaran adalah, ketika engkau tertanam di dalam dia dan tidak menghasilkan buah, itu bukan kebenaran. Kalau saudara berkata bahwa saya orang percaya, saya murid Yesus, saya sudah lahir baru, tapi saudara tidak menghasilkan buah, itu bukan kebenaran. Tapi ketika engkau tertanam di dalam Yesus, maka pasti engkau berhasil, saudara sukses berbuah bagi kemuliaan Allah. Itulah anugerah kebenaran yang saudara terima akibat saudara tertanam di dalam dia. Itu bukan buahmu, itu hasil suplai kehidupan, kebenaran, kekudusan, kemuliaan, keberhasilan
dari Yesus Kristus yang tertanam di dalam diri saudara, di dalam roh saudara, saudara menerima semua ini. Perhatikan, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ada amin saudara? Jadi pastikan saudara paham posisimu, statusmu di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara tidak paham, maka saudara pasti gagal berbuah. Dan segala jerih lelahmu selama ini berakhir pada kehancuran. Tuhan memberkati saudara. Amin.